berkutik mereka satu pun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris. Lebih jago gua bahasa Inggris, ya. Sayang tadi si Bambang nggak ada, yang suka bilang gua hot man katanya. Sore ini menghadirkan Pak Aceh, seorang anggota DPR, untuk menjelaskan tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial. Kami ini bukan mau melawan pasangan pemohon 1-2. Kami ini datang hanya ingin ngasih tahu. Karena kami anggap beliau itu selama ini tidak tahu apa itu perlindungan sosial, apa itu bantuan sosial, berapa jumlahnya, bagaimana prosedurnya. Karena yang ada selama ini Pak Jokowi datang ke daerah-daerah yang kepala daerahnya PJ, semua nenteng bantuan sosial. Setelah diterangkan semua bingung. Ya. 484 triliun, 492 triliun, itu 250 triliunan bantuan sosial, termasuk perlindungan sosial itu habis untuk subsidi BBM dan subsidi listrik. Nah, subsidi BBM dan listrik itu kan tidak dikasih duit orang itu. Tapi misalnya dia harus beli BBM 10.000 1 liter. Tapi cuma bayarnya 7.000, 3.000-nya dari mana? Itu disubsidi. Nah, apa orang yang beli bensin itu bilang, kamu pilih Gibran ya? Siapa yang ngomong begitu? Kan gak ada yang merasakan, gak ada yang tahu. Begitu juga dengan bantuan-bantuan sosial yang sudah dianggarkan. Yang selama ini, yang kemarin menggebu-gebu Daman Huri dan lain-lain itu ngomong, ada peningkatan yang luar biasa melalui El Nino, bantuan El Nino. Nah, segala macam. Setelah dicek datanya, gak ada perubahan yang luar biasa. Ada peningkatan 12 triliun, ya. Siapa yang mengajukan peningkatan 12 triliun melalui automatic adjustment? Menteri Sosial. Menteri Sosial itu partainya apa? PDIP. Semua dibuka. Ini suratnya dari Menteri Sosial. Minta ada automatic adjustment terhadap El Nino. Nah, bantuan El Nino itu bagaimana caranya? Itu ditransfer melalui bank. Karena data orang yang menerima bantuan sosial sudah ada. Dan mereka tuh sudah punya rekening. Dari zaman saya jadi menteri aja sudah tahu tuh caranya. Dulu ada BLT karena kenaikan BBM. Kata Pak Yusuf Kala, daripada orang itu pergi demo, kau tanya sama dia, kau mau pergi demo atau kau mau pergi kantor pos? Nah, kau pergi kantor pos, dapat duit di sana. Itu uang langsung ditransfer. Nah, sekian juta orang yang punya rekening dan ditransfer bantuan El Nino itu. Coba nih kalau Anda nih punya rekening bank, ini ditransfer nih, masuk ke rekening Anda. Terus siapa yang bilang sama Anda, kamu pilih Prabowo Gibran ya? Siapa yang ngomong begitu? Nggak ada itu. Dia mau milih siapa ya terserah. Jadi naif sekali tuduhan-tuduhan selama ini. Mereka tidak mengerti dan tidak tahu tentang seluk-beluk perlindungan sosial dan bantuan sosial itu. Jadi kami hadirkan Pak Aceh hanya untuk mengajari mereka, ini loh yang dimaksud perlindungan sosial, ini loh yang dimaksud dengan bantuan sosial. Apa mungkin orang dikasih subsidi BBM, subsidi listrik, terus ada yang listriknya terus ngomong, kamu pilih Prabowo Gibran ya. Terus dia beli bensinnya ngomong, pilih Prabowo Gibran. Siapa yang ngomong? Ditransfer uangnya melalui elektronik transfer, dikirim pakai wesel melalui kantor pos. Siapa yang ngomong supaya pilih Gibran, pilih Prabowo? Nggak ada sama sekali. Lebih banyak asal ngomong daripada pembuktian. Nanti habis ini ada 2 ahli kita hadirkan, Pak Kodari sama Pak Hasan Nasbi. Kita kasih panggung sama dia. Dia akan membuktikan dari hasil-hasil penelitian dan survei bahwa bantuan sosial itu tidak ada efeknya terhadap terpilihnya seseorang kandidat dalam pemilihan presiden. Dia aja nanti. Kita senang nih, karena udah capek, lebih baik nanti habis buka puasa, biar ada panggung buat Kodari sama Hasan Nasbi untuk menjelaskan, biar seluruh rakyat melek matanya, tahu bahwa yang selama ini diomong-omongkan dalam sidang ini oleh pemohon 1 dan pemohon 2, itu lebih banyak narasi, tuduhan-tuduhan tanpa bukti sama sekali. Sore ini kelihatan tampaknya pada lemes semua. Setelah dijelaskan oleh Pak Aceh. Lemes, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Dituduh ini, El Nino, untuk kemana? Tak tahu yang ngusul siapa? Bu Risma. Besok Bu Risma datang sini, silahkan aja cecer.
Suruh Bu Risma berdiri di sini. Bu, benar nggak Ibu yang minta yang melakukan automatic adjustment untuk El Nino sehingga terjadi peningkatan belasan triliun? Dan bagaimana caranya Ibu mentransfer uang itu kepada penerima El Nino? Biar Bu Risma ngomong di sini. Biar semuanya tahu jelas, tidak asal tuduh, tidak asal ngomong aja. Silakan Bos. Oke, karena ini sudah hampir selesai pemeriksaan saksi dan bukti, sebagai pengacara senior kami sudah bisa menyimpulkan sendiri dalam hati kami, tapi juga akan kami sharing kebahagiaan ini. Ya, permohonannya itu pertama menyangkut Sirekap, ya. Itu sudah terbantahkan karena ternyata berkutik mereka satu pun. Apalagi namanya Mulia Lubis nggak berkutik, cuma pakai sila-sila bahasa Inggris, lebih jago gua bahasa Inggris. Ya, yaitu apa? Ternyata mereka tidak sadari bahwa bansos itu hanya bagian kecil dari perlindungan sosial, Pelinsos. Pelinsos itu 400 triliun lebih. Untuk 2023 bansos hanya sekitar 90-an. Dan itu pun nambah, itu tadi oleh Bung Yusil sudah kata, yang datang ke DPR ke Komisi 8 justru Ibu Risma yang minta tambahan untuk El Nino. Kemudian mereka dengan saksinya nggak tahu dari mana asalnya bilang bahwa Jokowi melakukan korupsi karena mengambil sisa anggaran dari kementerian lain untuk Pelinsos atau bansos. Ternyata di Undang-Undang APBN itu boleh, semuanya boleh. Ya, jadi dari bansos tadi hakim juga tadi pendapatnya juga semuanya mengarah tidak membantah. Tadi sore ini kita dapat nilai 70. Jadi sudah 100 kosong. Sudah 100 kosong selesai. Ya, jadi kenapa? Sudah 100 kosong. Jadi makanya saya sendiri mungkin akan pulang sudah tenang, sudah 100 kosong, 01. Yang satu lagi, yang sayang tadi si Bambang nggak ada. Yang suka bilang gua hot man katanya. Ternyata kalau Jokowi datang ke daerah itu bagi-bagi sembako bukan dari kantong pribadi, tapi itu dari DTKS, Dana Kesejahteraan Terpadu dari Kementerian Sosial yang nama-namanya sudah ada. Hanya Jokowi secara simbolik di 20 titik membagi-bagi, tapi dari bansos yang sudah masuk dalam anggaran. Dan mereka tidak tahu itu. Jadi kalau ke daerah Jokowi itu bukan pakai duit sendiri, itu dari yang sudah ada di anggaran, bahkan namanya pun ada di daftar di TKS tadi itu, daftar terpadu yang sudah disetujui. Jadi semuanya sudah gugur. Saya sudah bisa pulang sebentar lagi dengan tenang. Sayonara Bambang, sayonara siapa lagi? Hah? Apa? Iya nggak apa saya udah, karena saya udah yakin menang untuk apa lagi? Cukup lah yang. Jadi sudah 100 kosong. Silakan. Ya, jadi teman-teman saya nggak panjang-panjang karena sudah jelaskan tadi, tapi ada 2 poin penting. Tadi kan sudah jelaskan tentang PJ dan Bansos. Saya hanya ingin memberikan bukti saja dengan adanya sidang hari ini, bahwa tadi Pak Aceh atau Pak Wilchard ya, satu lagi siapa tadi? Pak Wahid ya, Pak Wahid atau Pak Wilchard mengatakan bahwa ini kan di Komisi 8 yang membawahi tentang bansos ini, ya kan? Ternyata dari 53 katanya anggota DPR di Komisi 8 yang selama ini juga membawahi bansos dan tentunya mereka juga ikut mungkin mengawasi dan membantu menyalurkan bansos ini, ya ke rakyat mungkin mengawasi. Ternyata dari 53 itu yang terpilih menjadi DPR kembali sekarang ini hanyalah 21 ya. Menurut saya lebih kurang begitulah. Tapi lebih banyak yang tidak terpilihnya. Ya, inilah suatu bukti nyata bahwa bansos itu tidak berpengaruh apapun terhadap elektoral dari seseorang untuk terpilih atau tidak. Jadi ya. Kedua, nah ini nanti Anda harus tunggu ini. Di akhir persidangan tadi, kami sudah menanyakan melalui majelis hakim kepada pemohon 1 dan pemohon 2. Sudah berjalan perkara ini sekian lama. Saksi-saksi sudah diperiksa begitu banyak. Bukti-bukti sudah diperiksa sekian banyak juga. Lantas kami tanya melalui majelis hakim, karena ini adalah sengketa Pilpres, yang intinya adalah sengketa tentang perhitungan suara hasil pemilu. Saya tanya,
sekarang sebenarnya berapa sebenarnya jumlah suara yang diperoleh oleh pemohon 1, pemohon 2, yaitu paslon 1 dan paslon 3, ya, berapa jumlah suaranya dan berapa yang menurut mereka jumlah suara yang tidak benar terhadap kami punya dan berapa sebenarnya yang benar menurut mereka. Kan ini intinya kan? Gak bisa dong bilang saya diskualifikasi Anda tapi dia sendiri gak bisa buktikan dia suaranya sebenarnya berapa. Gak mungkin itu. Nah ini tadi terpotong, mungkin hakim akan memberikan kesempatan untuk menjawab itu nanti sehabis sekarang ini. Tunggu, jadi belum selesai di permainannya ya. Kita tunggu, ya tunggu. Berapa suaranya ya? Oke. Gini. Untuk merayakan 100 ini, itu harus gaya Hotman Paris semuanya. Ayo. Perayaan nih. 100-02. Secara de facto. Tapi gak ada cincinnya gimana? Oke, makasih teman-teman. Sampai nanti ya. Masih ada sesi lagi, satu lagi. 2 ahli lagi. Terima kasih.